semua yang lagi nonton video ini, kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang tugas RBL Fisika kami tentang penerapan hukum Bernoulli pada kebocoran air mineral. Tapi, sebelum kita bahas tentang hukum Bernoulli pada kebocoran air mineral lebih lanjut, kita harus tahu dulu dong, apa itu hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah sebuah konsep besar hasil dari beberapa penggabungan unit konsep fisika antara lain tekanan, massa jenis, laju zat cair, dan ketinggian potensial gravitasi. Hukum Bernoulli banyak digunakan di beberapa prinsip. Salah satunya adalah pada botol air mineral bocor. Teori hukum Bernoulli pertama kali dicetuskan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1700-an di Swiss. Hukum Bernoulli berbunyi, jumlah energi tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan pada banyak hal pada kehidupan kita. Salah satu dari aplikasi hukum Bernoulli adalah teorema Torricelli. Teorema Torricelli menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak h dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian h. Alat dan bahan yang diperlukan adalah penggaris, lakban, lilin, korek api, spidol, botol mineral, tang, dan paku. Cara kerjanya yaitu yang pertama, ukur botol menggunakan penggaris. Kemudian, setiap 5 cm diberi tanda menggunakan spidol untuk membuat lubang pada botol. Beri sebanyak 3 tanda. Yang kedua, siapkan lilin, kemudian hidupkan lilin menggunakan korek api. Yang ketiga, siapkan paku, kemudian jepit paku menggunakan tang, dan panaskan paku menggunakan lilin yang sudah dihidupkan tadi. Yang keempat, yaitu lubangi botol menggunakan paku yang sudah dipanaskan. Yang kelima, tutup ketiga lubang menggunakan lakban. Kemudian yang keenam, hidupkan keran untuk mengalirkan air ke dalam botol. Alirkan air ke dalam botol sampai ketinggian yang telah ditentukan, lalu tutup kembali kerannya. Yang ketujuh yaitu letakkan penggaris di bawah botol, buka tutup botol, kemudian buka lakban yang menutupi lubang pertama atau lubang yang ada di paling bawah. Amati berapa kelajuan atau kecepatan airnya, serta hitung waktu saat air mengalir sampai air berhenti mengalir. Yang kedelapan, saat air sudah berhenti mengalir pada lubang pertama, tutup kembali lubang tersebut menggunakan lakban. Kemudian isi kembali botol menggunakan air. Setelah botol terisi, buka kembali tutup botol dan taruh penggaris di bawah botol. Kemudian buka lakban yang menutupi lubang yang kedua. Amati kecepatan atau kelajuan airnya dan hitung waktu saat air mengalir sampai berhenti mengalir. Kemudian tutup kembali lubang kedua menggunakan lakban saat air berhenti mengalir. Kemudian isi kembali botol menggunakan air. Setelah itu,
Buka kembali tutup botol dan taruh penggaris di bawah botol. Kemudian buka kembali lakban yang menutupi lubang yang ketiga. Amati kecepatan atau kelajuan airnya dan hitung waktu saat air mengalir sampai berhenti mengalir. Kelebihan dari alat yang kami buat yaitu yang pertama, alat dan bahan yang digunakan mudah didapatkan. Kemudian yang kedua, alatnya mudah untuk dibuat, tidak sulit. Dan yang ketiga, alat yang kami buat tidak memerlukan listrik. Dan yang keempat, alat kami tidak membutuhkan banyak biaya. Kekurangan pada alat yang kami buat yaitu terdapat kesulitan dalam pelepasan lakban. Jadi, pengembangan yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengganti lakban dengan alat yang lain yang bisa dibuka tutup secara otomatis agar air lebih mudah keluar.